Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pria yang sejak kecil sudah yatim piatu karena seluruh keluarga dan orang tuanya dibantai oleh ratusan pendekar sakti dari gabungan 7 sekte. Namun setelah dewasa dia menjadi seorang pendekar berilmu tinggi dan memburu mereka semua. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 此时蕴含神力，太极石。埃及门有一镇门秘宝。 Kisah diawali, kita diperlihatkan di sebuah gua tempat tersimpannya harta rahasia dari sekte Taiji, yaitu sebuah benda pusaka bernama batu Taiji, di mana batu tersebut mengandung kekuatan yang dahsyat. Siapapun yang memilikinya akan menjadi seorang pendekar tak tertandingi. 太极石相传可助人功力登天。 Demi menghindari perselisihan antar dunia persilatan, leluhur pendiri sekte Taiji yang bernama Master Zhang menyimpan pusaka tersebut dengan dijaga oleh banyak makhluk buas. Apa yang dikhawatirkan leluhur sekte Taiji pun terjadi. Terlihat ketua sekte bernama Master Chen memasuki gua tersebut dengan terluka parah. Dia dikejar oleh para pendekar sakti dari sekte Mulo dan 6 aliran besar yang berebut menginginkan batu pusaka. Master Chen ditemani oleh muridnya memasuki gua lebih dalam lagi. Karena sudah tak kuat lagi berjalan, dia beristirahat sejenak sementara muridnya pergi mencari air. Hewan buas penghuni gua tak pandang bulu menyerang siapapun yang memasuki gua, meski keturunan bahkan ketua sekte Taiji sekalipun. Pada saat muridnya sedang mengambil air, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya ke dalam air. Dia terus dikejar oleh hewan buas dan tiba-tiba Singkat cerita, 18 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang gadis muda bernama Yan yang sedang memegang seruling. Dia teringat masa kecilnya yang bahagia di kediaman sekte Taiji. Pada saat itu, perguruan sekte Taiji dalam keadaan aman dan tentram. Yan yang dibesarkan oleh sekte Taiji selalu bersama dan bermain dengan putra ketua bernama Cheng Feng. Dia sudah kelihatan bakat kungfunya sejak kecil hingga pamannya yang bernama Qinshi terpental saat mengagetkannya. Tak lama kemudian, ayah dan ibunya pun datang. Cheng Feng dengan gembira menantikan sang adik lahir. Dia dan adiknya diberikan liontin sebagai tanda keturunan ketua sekte. Cheng Feng berjanji kepada Yan akan selalu bersamanya hingga dewasa, dan dia memberikan seruling kesayangannya kepada Yan. 这根笛子就是信物，等我有了妹妹，就娶你做我娘。 Keindahan pada masa itu telah hilang. Kini sekte Taiji sudah hancur oleh kekejaman para pendekar yang menginginkan batu pusaka. Cheng Feng yang kini sudah dewasa masih bersama Yan. Tempat perguruan Taiji pun sudah hancur dan tak semegah dulu. Cheng Feng selalu dihantui oleh mimpi buruknya saat terjadi penyerangan besar-besaran terhadap sekte Taiji. Semuanya dimatai habis, yang tersisa hanya Cheng Feng dan Yan. Cheng pun terbangun dari mimpi buruknya. Kini tujuan hidupnya hanya satu, yaitu balas dendam. Dia menggendong seorang putri dari ketua sekte Mulo bernama Monan untuk memancing Monan datang mencarinya. Dan benar saja, tak berselang lama pasukan sekte Mulo pun muncul. Akhirnya Cheng berhasil mengelabui Monan untuk datang ke tempatnya yang ditunggu-tunggu setelah 18 tahun. Yang digendong oleh Cheng hanyalah sebuah boneka, sedangkan putrinya masih berada di kediaman Monan. Monan masih bertanya-tanya tentang siapa Cheng sebenarnya. Cheng pun menjelaskan bahwa dia adalah putra ketua sekte Taiji yang dibantai 18 tahun yang lalu. Kala itu Monan yang memimpin ratusan pendekar sakti untuk menghancurkan sekte Taiji demi mendapatkan batu pusaka. Cheng Feng yang murka memukul Monan, namun anehnya Monan tidak melawan sedikit pun. Dan ternyata Monan menyesali perbuatannya dulu karena dia telah dikhianati dan dimanfaatkan oleh seseorang. Pada saat Monan akan menceritakan siapa orang tersebut, tiba-tiba Dan ternyata yang menyerang adalah putri Monan bernama King Pada saat King akan menyerang lagi, Monan melarangnya. Dan tak berselang lama pasukannya pun datang dengan menahan Yan. Mereka juga membawa baju salah satu anggotanya yang tewas, yang menyangka Cheng pelakunya. Namun tiba-tiba bumi seketika bergetar.
你带人去保护我爹。 King Er dengan segera menemui ayahnya dan ternyata sang ayah terluka dalam oleh jurus tapak es yang sangat sulit disembuhkan. King Er pun marah besar terhadap Cheng Peng yang telah memukulnya. Sementara Cheng dan Yan Er berhasil melarikan diri dari hewan buas dan terpisah dari kelompok sekte hitam. Pada saat sedang berbincang, mereka dikejutkan dengan kedatangan pamannya Qin Shi yang ternyata masih hidup. Cheng dan Yan Er tak menyangka bisa bertemu lagi dengan pamannya. Lalu sang paman membawanya ke suatu tempat di mana di sana ada pintu rahasia menuju bawah tanah tersimpannya batu Taiji. 水火不相涉，三则通气，雷风飞。 Cheng berhasil membuka pintu tersebut. Kemudian Qin Shi memberikan peta Taiji dan mengangkat Cheng Peng sebagai ketua baru sekte Taiji generasi ke-24. Peta tersebut satu-satunya petunjuk disimpannya batu pusaka. Cheng pun menerimanya dan kini dia menjadi ketua sekte. 这是太极门第24代掌门清奇，现在只有一个办法，想要报灭门之仇，到太极石。 现在我就是掌门。 Mereka pun memasuki bawah tanah untuk menemukan batu Taiji sesuai dengan ucapan Qin Shi. Karena satu-satunya jalan untuk bisa balas dendam harus memiliki batu Taiji agar menjadi pendekar tak tertandingi. Karena musuh yang akan dihadapi adalah para pendekar berilmu tinggi. Mereka pun memasuki gua lebih dalam lagi. Namun tiba-tiba King Er muncul meminta obat penawar untuk menyembuhkan ayahnya. Pertarungan seketika terhenti dengan bergetarnya bumi dan pasukan sekte Mulo pun muncul. Pada saat Cheng mengeluarkan peta, King Er merebutnya. Tak berselang lama, bumi pun bergetar semakin keras dan tiba-tiba mereka akhirnya selamat meskipun banyak anggota Mulo yang tewas. Namun tak berselang lama dinding gua dan bumi pun bergetar lagi. Dan ternyata hewan buas masih mengejar dan menyerang mereka. Pada saat hewan itu sedang mengejar petinggi Mulo, Cheng Peng melihat petunjuk bahwa hewan tersebut dapat dikalahkan dengan pantulan benda yang bisa menyakitinya. Cheng Peng pun mencoba melawannya dengan jurus Taiji. Akhirnya Cheng berhasil mengalahkan hewan tersebut. Tak berselang lama, Qin Shi dan pasukan Mulo yang tersisa muncul. Cheng mengejar hewan tersebut untuk mencari tahu petunjuk batu pusaka. King Er dan pasukannya pun mengikutinya. Pada saat Cheng sedang berlari, tiba-tiba muncul seorang pendekar tua menyerangnya. Cheng terus mengejar hewan tersebut, namun pada saat akan menyerangnya, seketika hewan itu tertarik oleh kekuatan yang lebih besar. Cheng terus mengikutinya lebih dalam lagi hingga dia terhenti oleh pemandangan yang mengejutkan. Jaring laba-laba besar yang dihuni oleh laba-laba raksasa, dan ternyata hewan buas tadi mati oleh laba-laba tersebut. Pada saat Cheng akan keluar dari tempat itu, muncul King Er dan pasukannya. Dan tanpa sengaja ada yang menginjak sesuatu mengakibatkan pintu keluarnya tertutup, yang membuat mereka semua panik. Cheng mencoba memahami sesuatu yang tertulis dalam peta untuk mencari jalan keluarnya. Akhirnya Cheng menemukan petunjuk agar laba-laba tidak bereaksi saat melewati jaringnya menuju pintu keluar di belakang sarangnya. Namun ternyata ada kesalahan dari petunjuk yang dibaca oleh Cheng. Laba-laba itu bergerak pada saat Cheng sudah berada di tengah sarangnya. Akhirnya Cheng berhasil mencapai pintu keluarnya. Kemudian satu persatu dari mereka melewatinya dengan tali yang sudah disiapkan oleh Cheng. Namun pada saat Yan Er melewatinya, tiba-tiba serulingnya jatuh tepat di kepala laba-laba. Dia pun berhenti untuk mengambilnya dengan risiko yang tinggi yang membuat Cheng Peng marah.
Mereka semua akhirnya selamat, namun Cheng Peng marah besar terhadap Yan Er karena hanya sebuah seruling bisa membahayakan semua orang. King Er keracunan akibat terkena darah laba-laba menempel ke tubuhnya. Dia diobati oleh Yan Er. Kini mereka bersatu sementara, meski mereka semua masih menaruh dendam satu sama lain. King Er yang masih penasaran dengan luka ayahnya oleh jurus tapak es menanyakan kepada Yan Er. Dia pun menjelaskan bahwa Cheng Peng tidak mempunyai jurus tersebut. King Er pun menyimpulkan bahwa ada orang lain yang melukai ayahnya dengan ciri-ciri suhu tubuhnya dingin. Yan Er pun teringat dengan suhu tubuh pamannya yang dingin saat sedang menolong dirinya. Pada saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Yan Er mendengar keributan dari luar. Yan Er sengaja melempar peta ke Genshi untuk memastikan apakah jurus telapak es miliknya. Cheng Peng pun semakin marah dan membenci Yan Er, lagi-lagi membahayakan nyawa orang, terlebih kali ini pamannya. Semuanya tidak mengerti, padahal Yan Er berniat baik untuk mengungkap kebenarannya. King Er melihat telapak tangan pada batu dan dia menyimpulkan bahwa pendekar tua tadi pelakunya. Mereka pun memutuskan untuk mencari pendekar tua, namun Yan Er tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Dia ditinggalkan sendirian. Mereka pun terus mencarinya lebih dalam lagi, hingga akhirnya pendekar tua tersebut ditemukan. Pertarungan seketika terhenti pada saat Cheng Peng menemukan petunjuk dari peta bahwa batu pusaka berada di tempat tersebut. Cheng pun menjelaskan dan menunjuk satu titik di mana batu pusaka terpendam dan tepat di bawah kaki si pendekar tua. Namun pada saat dia menggalinya, tiba-tiba sesuatu yang besar muncul dari dalam tanah. Cheng Peng yang mempunyai kelebihan kecerdasan lagi-lagi menemukan petunjuk cara mengalahkan benda tersebut. Dia pun berusaha untuk menghadapi dan mengalihkan perhatiannya dibawa ke tempat yang lebih luas. Akhirnya Cheng Peng berhasil mengalahkannya, dan ternyata benda tersebut adalah 2 ekor tikus raksasa. Pada saat didekati, semuanya terkejut. Ternyata batu pusaka berada di dalam perut salah satu hewan. Namun ketika Cheng akan mengambilnya, tiba-tiba dia terhenti dengan teriakan King Er bahwa tikus tersebut sedang hamil. Cheng pun mengurungkan niatnya karena dia teringat kepada ibunya yang sedang hamil. Namun Genshi marah dan mengambil pisaunya. Sementara Yan Er yang masih di tempat tadi hanya bisa bersedih sendirian. Dia tersengaja melihat tepak tangan pada batu ternyata ada 2, yang berarti telapak tangan tersebut diyakini milik Genshi. Yan Er pun dengan segera mendatangi Cheng Peng untuk memberitahunya. Dan ternyata dalang dibalik semua kekacauan ini adalah Genshi. Dia memendam kedengkian terhadap ayahnya Cheng Peng karena bukan dirinya yang dijadikan ketua sekte. Dia juga yang membantai seluruh keluarga Cheng Peng dengan bantuan para pendekar sakti untuk mendapatkan batu pusaka. Namun dia juga yang mengkhianati mereka, termasuk Monan, ketua sekte Mulo. Itulah sebabnya Monan bertobat karena dia sudah mengetahui bahwa sekte Taiji diadu domba dengan 7 sekte lainnya untuk saling menghabisi. Dan dengan kelicikannya, dia juga berhasil mengelabui Cheng Peng hingga menemukan batu pusaka. Cheng Peng semakin parah namun tak berdaya ketika tahu sang ibu dihabisinya juga meski dia saudara kandungnya. Cheng sedih karena Yan Er telah tewas, dan akhirnya Genshi berhasil memiliki batu pusaka yang membuat kesaktiannya mencapai tingkat tinggi. Dia pun menghampiri Cheng Peng lalu menghabisinya. Dan tiba-tiba salah satu tikus besar bangkit menyerang. Namun dengan kesaktian yang kini dia miliki, dengan mudah mengalahkan hewan buas tersebut. King Er yang berhasil dibawa lari oleh kakaknya disembunyikan di tempat yang aman, sementara dia memutuskan untuk menantang dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan King Er. Pendekar tua tiba-tiba bangkit dan melihat Cheng Peng yang sedang terkapar ternyata masih hidup. Dia lalu membawanya dan mengobatinya dengan tenaga dalamnya hingga terpental namun masih pingsan. Dan tanpa sengaja, pendekar tua melihat giok yang dipakai Cheng Peng. Seketika dia teringat masa lalunya, dan ternyata Cheng Peng adalah putranya, yang berarti pendekar tua adalah ketua sekte Taiji. Dia masih hidup karena bersembunyi di gua tersebut pada saat dikejar oleh para pendekar sakti dan hilang ingatan hingga saat ini. Dan akhirnya Master Cheng sadar dan kembali ingatannya.
Sang ayah pun menjelaskan tentang fungsi dari batu pusaka, yang ternyata leluhur sekte Taiji menyimpan batu tersebut di dalam gua untuk menekan kekuatan yang besar, yaitu untuk menghindari bangkitnya makhluk buas terbesar yang dapat menghancurkan dunia. Jika batu pusaka keluar dari gua, maka makhluk tersebut akan muncul ke permukaan bumi. Lalu sang ayah membawa Cheng ke suatu tempat untuk membuka pintu rahasia Taichi tingkat tinggi. Namun pada saat pintunya telah dibuka, sebuah batu besar menghantam Master Cheng. Dia pun memutuskan untuk menyelamatkan putranya hingga Cheng terpental memasuki sebuah dimensi di mana ilmu Taichi tingkat tinggi berada di sana. Dia pun dilatih oleh leluhur sekte Taiji hingga menguasai ilmu Taichi Wuji. Qinshi mendatangi Monan yang sudah tak berdaya. Dia dengan mudah mengalahkan pasukan Mulo. Monan mencoba untuk menyadarkan Qinshi, namun dengan keangkuhannya dia malah menertawakannya. Pada saat Monan akan dihabisi, tiba-tiba muncul King Er menyerangnya. Namun serangan tersebut tak berpengaruh sedikit pun. Pada saat King Er akan dihabisi, tiba-tiba Monan mengatakan bahwa King Er adalah keponakannya. Dan ternyata King Er adalah putri ketua sekte yang berarti adik dari Cheng Peng. Dia diselamatkan oleh Monan ketika ibunya yang sedang hamil jatuh ke jurang yang dihabisi oleh Qinshi. Namun dengan sifat kejamnya, Qinshi tak peduli siapapun meski saudaranya sekalipun. Qinshi akan menghabisi semua orang yang menghalanginya. Dia berambisi untuk menjadi seorang pendekar tak terkalahkan. Monan akhirnya tewas dan dengan tepat waktu Cheng Peng pun datang. Cheng yang melihat giok putih di tangan King Er terkejut, ternyata dia adalah adik kandungnya. Kini saatnya Cheng menghadapi orang yang telah membantai seluruh keluarganya. Cheng mencoba untuk menyadarkan pamannya terlebih dahulu, namun dia malah mengejeknya karena merasa telah menjadi seorang pendekar tak tertandingi. Seberapa hebat kesaktian batu pusaka, tak akan mampu menandingi kesaktian ilmu Taichi yang sudah mencapai level tertinggi. Kekuatan batu pusaka pun tak akan aktif seluruhnya jika bukan ketua sekte yang memegangnya. Dengan ambisi dan keserakan, Qinshi pun memutuskan untuk menelan batunya yang menurutnya akan menjadi seorang pendekar tak tertandingi. Akhirnya Cheng berhasil mengalahkan Qinshi dan batu pusakanya pun keluar dari tubuhnya. Qinshi terkejut, ternyata kekuatan batu pusaka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan jurus Taichi tingkat tinggi. Dan tanpa diduga, Qinshi memutuskan untuk menghancurkan batu pusaka yang membuat makhluk besar muncul ke permukaan. Cheng Peng berhasil menyelamatkan batu pusakanya dan berhasil mengalahkan Qinshi, dan dia pun tewas diterkam hewan buas. Cheng pun kembali untuk menyelamatkan adiknya, namun semuanya terlambat karena hewan raksasa akan muncul ke permukaan. Akhirnya Cheng memutuskan untuk menghadapi hewan raksasa seorang diri demi menyelamatkan dunia. Dan kisah film pun selesai.